maksudnya di sini? Setiap orang itu Bapak Ibu punya nilai hidup atau tujuan hidup yang berbeda, beda antara satu dengan yang lain. Ya, nilai-nilai hidup itu lahir biasanya dari keyakinannya kepada Tuhannya masing-masing dan juga melalui proses perjalanan hidupnya. Dari situlah lahirnya nilai-nilai hidup. Nah, perbedaan nilai-nilai hidup ini kan bisa juga mengancam terjadinya konflik, baik dalam pekerjaan, bisnis, dan juga dalam pelayanan. Ya, walaupun di dalam pelayanan kita punya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus kan Bapak Ibu, surganya sama, jalannya juga sama, Yesus Kristus. Tapi perjalanan pengalaman setiap kita itu kan berbeda-beda dalam mengenal Tuhan. Contohnya apa? Pertobatan. Ini kan menyangkut masalah nilai hidup juga. Pertobatan setiap orang jemaat kan berbeda-beda. Ada yang sudah lama bertobat, ada yang baru bertobat, bahkan masih lebih banyak yang belum bertobat. Nah ini kan harus kita hadapi nih perbedaan-perbedaan ini nih. Karena bisa mengancam konflik. Belum lagi bicara masalah kedewasaan rohani, mental, karakter. Walah Bapak Ibu, seorang pendeta pun belum tentu juga sudah dewasa rohani. Bahkan apa, belum tentu juga sudah bertobat kan gitu. Ini bisa mengancam munculnya konflik di dalam pelayanan. Apalagi kalau kita bicara misalkan di dalam dunia pekerjaan dan bisnis. Ditambah lagi, ya, di sana kita menemukan karyawan, staf yang punya keyakinan yang berbeda. Di mana keyakinan atau agama mereka juga menjadi sumber nilai-nilai hidup mereka kan. Ini kalau kita tidak bisa kelola sebagai pemimpin, wah ini akan mengancam nih. Maka Mazmur 133 satu mengingatkan kita. Nyanyian ziarah adalah sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Kita garis bawahi kata rukun. Rukun itu berarti akur. Rukun itu arti lainnya juga apa? Saling menghargai, saling menghormati, saling menerima. Memang Bapak Ibu, Tuhan kan ciptakan kita ke dunia ini gak ada yang sama. Kita saja di satu tubuh yang satu yang kita pakai, itu kita memiliki panca indera lebih dari satu kok, 5. Apalagi ditambah dengan kita punya pasangan, ditambah lagi kita punya rekan sekerja, ditambah lagi dengan punya rekan sepelayanan. Lalu sumur kita punya banyak perbedaan. Tapi Tuhan bilang itu tidak perlu menjadi sumber konflik. Asal engkau bisa hidup rukun, saling menerima, saling menghargai, saling memaafkan pada masalah, saling mengampuni, saling menerima, dan bahkan juga saling membantu satu dengan yang lain. Khas di sini konsep kita. Jadi karyawan harus juga membantu perusahaan di mana dia bekerja. Dengan cara apa? Bekerjalah dengan baik, dengan disiplin, juga dengan produktif. Sehingga apa? Perusahaan itu tertolong. Melalui apa yang Bapak Ibu kerjakan untuk apa? Produk yang dijual perusahaan itu bisa cepat laku gitu loh. Kalau sudah cepat laku apa? Hasil penjualannya kembali ke Bapak Ibu juga. Bapak Ibu terima gaji kan? Kira-kira begitu. Nih, mindset ini harus kita paham. Jadi itu salah satu bentuk kerukunan sebenarnya. Kalau dalam pelayanan sama, ya gereja itu bukan milik Pak Pendeta, apalagi Ibu Pendeta, bukan milik bersama. Maka gereja itu harus menjadi rumah kita bersama juga. Mengenal Tuhan bersama, bertobat pada Tuhan bersama, bertumbuh pada Tuhan bersama, berubah di dalam Tuhan bersama, melayani Tuhan bersama. Nah kalau sudah di situ nggak perlu tadi saya bilang tadi tarik menarik kepentingan dalam pelayanan kan begitu. Yang memang menjadi sumber atau menjadi sumber konflik dalam pelayanan dan juga dalam pekerjaan. Ya, apa contoh konkretnya? Masalah perbedaan kepribadian. Ya, ada tipe orang yang otoriter, dogmatik, tertutup, terbuka, pemarah, pemurung. Ya, minggu lalu saya sudah singgung juga bicara masalah temperamen kan Bapak Ibu. Keempat temperamen itu saya sudah jelaskan. Ada banyak kelebihan setiap kita temperamen. Tapi terlalu banyak kita punya kelemahan dalam setiap temperamen itu. Nah, kelemahan dalam temperamen itu atau karakter itu kan bisa menghasilkan konflik, menyebabkan konflik Bapak Ibu. Tapi tidak berarti
Perbedaan kepribadian atau temperamen atau karakter itu ya selalu melulu melahirkan bahkan membesar konflik. Enggak. Bisa kok. Caranya gimana? 1 Yohanes 4 ayat 7 mengingatkan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi ini. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kehadiran kita apalagi dalam dunia pelayanan. Banyaknya perbedaan-perbedaan saya ungkapkan tadi seharusnya tidak membuat kita saling baku bunuh, baku pukul, baku aniaya. Tapi harus saling mengasihi. Tapi seringkali kan ini nggak dapat di dalam dunia pelayanan. Bahkan hari-hari ini konflik dalam dunia pelayanan itu lebih ngeri kadang-kadang dibanding daripada konflik dalam dunia usaha dan bisnis. Saya sudah ceritakan tadi kepada Bapak Ibu. Sesama hamba Tuhan bisa baku bunuh. Sesama jemaat juga sama. Bapak dan anak sama-sama hamba Tuhan juga sama. Sama-sama saling memenjarakan. Ngeri kan itu Bapak Ibu? Maka kita harus pahami prinsip firman Tuhan ini dan harus kita praktekkan Bapak Ibu. Kasih. Harus kita praktekkan. Jangan hanya kita khotbah. Jangan hanya kita ajarkan doang. Kasih. Kasih kita kepada Tuhan harus dikonkretkan dengan kasih kita kepada sesama kita, kepada jemaat kita. Sama di dalam pekerjaan dan bisnis. Sebagai orang percaya, kita juga harus mempraktekkan kasih kita yang konkret dan real itu di dalam dunia pekerjaan. Caranya bagaimana? Paulus katakan, jika engkau makan, minum, dan melakukan segala sesuatunya, berarti termasuk bekerja. Lakukanlah untuk Tuhan. Jadi kasih kita, ya, harus bisa kita praktekkan dalam dunia pekerjaan usaha kita tuh. Dengan loyal, komitmen dalam menunaikan setiap tugas tanggung